Sahabat PGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Mimin Kustiantimi dari SLB Negeri Brebes. Ibu bisa dipanggil Ibu Mimin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita dongeng yang berjudul Sipa Sang Penolong yang ditulis oleh Uki Sugianto yang diterbitkan oleh Adi Cita. Teman-teman suka bermain di taman? Ya, pasti suka ya bermain di taman. Suka melihat apa aja kalau di taman? Bunga tentunya ya. Ada beberapa bunga. Nah, biasanya ada enggak hewan yang hinggap di taman, di bunga? Nah, hewan yang hinggap di bunga, tahu? Ada yang tahu? Oh iya, ada kupu-kupu, ada lebah, ada apa lagi yang bisa terbang? Burung ya, burung. Kemudian ada lagi capung ya, bisa terbang ya. Mungkin bisa dilihat ketika kita bermain di taman ya. Baiklah, sebelum Bu Guru membacakan ceritanya, Bu Guru akan memperkenalkan dulu siapa saja sih yang ada dalam cerita ini ya. Yang pertama adalah Siva. Ada yang sudah kenal dengan Siva? Oh, nama temennya namanya Siva. Oke, gak apa-apa ya. Nah, yang akan diceritakan di cerita Bu Guru, Siva adalah seekor lebah kecil. Ya, Siva adalah seekor lebah kecil. Kemudian ada lagi Tony. Tony adalah seorang anak kecil pemilik taman yang ada di depan rumahnya ya. Nah itu kemudian ada ayah dan ibu Tony, kemudian ada juga penjahat ya di sini yang ada di dalam cerita Siva Sang Penolong. Baiklah teman-teman, mari kita simak bersama ceritanya. Siva Sang Penolong. Di pagi yang cerah, seekor anak lebah bernama Siva menghisap madu di taman bunga. Ah, enak sekali, kata Siva. Lalu ia pindah ke bunga yang lain. Lagi-lagi dihisapnya madu bunga itu sampai perutnya kenyang. Siva pun jadi mengantuk. Kemudian ia tidur-tiduran di atas bunga. Tetapi baru saja Siva merebahkan tubuhnya, tiba-tiba guyuran air menyirap tubuhnya. Piur! Karena terkena guyuran air, Siva jatuh terpental. Ia meringis kesakitan sambil memegangi kepalanya yang benjol. Aduh, siapa yang mengganggu tidurku? Tanyanya kesal. Hahaha, asik. Seorang anak kecil tertawa terbahak-bahak. Namanya Tony. Ia berdiri tidak jauh dari Siva. Tangannya memegang selang. Serot, air menyembur ke sana kemari. Teman-teman, ada yang suka menyiram bunga apa enggak? Tentu ada ya, yang rajin membantu orang tuanya menyiram bunga.
seperti yang dilakukan Tony, ya. Kita lanjutkan ceritanya ya. Oh, rupanya Tony. Dasar anak nakal, teriak Siva. Ia terbang ke arah Tony. Melihat seekor lebah terbang ke arahnya, Tony melepaskan selang dan lari terbirit-birit. Tetapi Siva tidak menyerah. Ia terus mengejar Tony dan snut. Saat Siva menusuk lengan Tony. Aduh, tolong, ibu, tolong, teriak Tony kesakitan. Hah, ada apa Tony? Kenapa kamu nak? Tanya ibunya terkejut. Kebetulan ia sedang menyapu di halaman. Rasain kamu, hihi, kata Siva girang. Tangan Tony disengat lebah, Bu. Aduh, sakit sekali, kata Tony sambil menangis dan memegang tangannya. Pasti kamu mengganggunya ya? Tanya ibu sambil mengajak Tony masuk ke dalam rumah. Tidak, Bu. Tony cuma menyiram bunga, kata Tony. Ya sudah, ayo ibu obati, kata ibunya. Dek, Siva kaget bukan main. Aduh, jadi sebenarnya Tony tidak berniat menggangguku. Dan dia sedang menyiram bunga. Oh, maafkan aku Tony, kata Siva. Ia menyesal telah menyengat Tony. Siva berniat terbang mendekati Tony. Ia ingin minta maaf, tetapi Siva segera mengurungkan niatnya. Ia tahu Tony pasti tidak mengerti bahasanya. Keesokan harinya, Siva kembali ke taman bunga di halaman rumah Tony. Kali ini dia tidak sendirian. Siva mengajak teman-temannya. Tapi Siva heran ketika melihat Tony dan ibunya sudah berada di depan rumah. Rupanya mereka hendak pergi. Kita mau kemana, Bu? Tanya Tony. Ke rumah nenek. Tadi ada orang menelpon. Ia bilang kalau nenek sakit. Kita harus menjenguk, kata ibunya. Bapak bagaimana, Bu? Tanya Tony. Kata si penelpon, Bapak sudah menunggu di sana. Tidak lama kemudian, Tony dan ibunya sudah meninggalkan rumah. Selamat jalan, Tony. Hati-hati di jalan ya, kata Siva. Hai Siva, lihatlah, bunga-bunga di taman ini banyak sekali. Kita cari madu yuk, kata seekor lebah, teman Siva. Ayo, tapi hati-hati ya, jangan sampai bunga-bunganya gugur. Nanti tamannya jadi kotor, kata Siva. Hari menjelang siang, Siva dan teman-temannya sedang asik tidur-tiduran di atas bunga ketika dua orang tak dikenal datang. Wajah mereka menakutkan. Kelihatannya mereka orang jahat. Siva terbangun dan memberitahu teman-temannya. Teman-teman, ada yang datang, kata Siva. Apa kamu yakin kalau pemilik rumah tidak pulang siang ini, Tok? Tanya orang yang berbadan besar. Saya jamin, Pak. Rumah nenek Tony kan jauh. Paling-paling mereka baru sampai di sana siang ini, jawab Tok.
Waduh, kasihan mereka. Dibohongin neneknya sakit, kok percaya? Kata orang yang memakai kacamata hitam. Hah? Jadi mereka yang menelpon Ibu Toni dan berbohong dengan mengatakan nenek Toni sakit. Mereka benar-benar jahat, kata Siva. Hai Siva, lihat. Mereka mendongkel pintu rumah. Jangan-jangan mereka mau mencuri, kata seekor lebah. Benar kawan, mereka memang akan berbuat jahat di rumah Toni, kata Siva. Lalu apa yang harus kita lakukan Siva? Tanya lebah yang lain. Kita serang saja mereka, kata Siva. Serbu! Siva memberi aba-aba tanda menyerang. Serta-merta belasan lebah menyerbu penjahat yang hendak mencuri di rumah Toni. Senut, senut, senut. Beramai-ramai para lebah menyengat penjahat. Oh, aduh, sakit! Penjahat itu berteriak kesakitan. Para penjahat lari pontang-panting dan saling bertabrakan. Siang itu, Bapak Toni pulang dari kantor. Ia terkejut melihat keributan di halaman. Apalagi ketika melihat pintu rumahnya dirusak. Bapak Toni langsung menelpon polisi dengan telepon genggamnya. Hari menjelang maghrib, ketika Toni dan ibunya pulang. Keduanya terkejut ketika melihat di rumah banyak polisi. Ada apa, Pak? Tanya ibu Toni cemas. Bapak Toni menjelaskan kejadiannya. Jadi, mereka yang menelpon ibu tadi pagi, kata ibu Toni terkejut. Untung ada lebah-lebah itu. Ternyata lebah juga bisa menolong ya Bu, kata Toni. Di atas ruang tamu, Siva berterbangan ke sana kemari. Dia sangat senang bisa menolong Toni dan keluarganya. Demikian ceritanya, teman-teman. Gimana? Suka dengan ceritanya tentang si pasang penolong? Apa teman-teman suka menolong? Baiklah, kita harus selalu menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Ya, kita tidak boleh pilih-pilih ketika mau menolong orang lain. Siapapun yang membutuhkan pertolongan kita harus kita tolong. Terima kasih telah menyimak ceritanya. Terima kasih juga sahabat PGLSN. Salam literasi. Ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channel ini. Terima kasih.